Bagaimana bisa Ganjar Pranowo ini yang bersuara keras terkait skandal mega korupsi di Bank Jateng yang setidaknya merugikan 500 miliar, tiba-tiba Ganjar Pranowo yang akan dikejar. Ini juga sangat lucu sekali. Padahal Ganjar Pranowo yang marah, yang murka, yang setidaknya menghimbau pihak kepolisian untuk membongkar tuntas dan tidak ada ampun. Ini padahal Ganjar Pranowo, tapi Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini memang cukup mengejutkan sekali ya. Dan bahkan tidak hanya Hasto Kristanto yang setidaknya dikejar KPK. Bahkan kalau kita lihat dari Kompas ya, laporan terhadap Ganjar Pranowo mandek KPK digugat pra peradilan. Nah, bahkan pada saat lalu Rocky Gerung bahkan memprediksi terkait Hasto Kristanto ditersangkakan. Sebenarnya Ibu Mega lah yang ditarget. Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana isu-isu yang santer di pemberitaan, yaitu tengah ada acak-acak kongres PDIP pada 2025 besok. Apakah benar ya? Apalagi ditambah nama Ahok saat ini juga menjadi trending topik di Twitter. Terkait apa? Ya terkait kerugian negara yang hampir 200 juta terkait pengoplosan BBM, Pertamax dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan. Ini ada apa semua ini ya? Tiba-tiba semuanya mengarah ke kader-kader PDIP. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Ada kekuatan yang sangat luar biasa di sini ya. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali yang urgent ya, seperti pada saat lalu PPATK menyebut ada 33% dana PSN itu mengalir ke sejumlah politisi dan bahkan ke ASN. Dan tidak hanya itu saja, pada saat lalu juga rame setidaknya dana CSRBI. Seharusnya itulah yang diungkap. Bahkan pada saat lalu juga Bobi Nasution terkait Blok Medan dan lain sebagainya itu juga belum ditindak dan lain sebagainya. Tapi kenapa saat ini harus PDIP? Apalagi PDIP saat ini juga berada di oposisi, berada di luar pemerintahan, belum gabung ke pemerintahan, tetapi terasa sekali ya PDIP diobok-obok ya. Ini entah permainan siapa ini, karena saya juga heran ya. Seharusnya bangga dong, seharusnya bangga ada partai yang berada di luar pemerintahan, seharusnya bangga karena menjadi penyeimbang pemerintah. Kalau ada yang mereng-mereng, setidaknya partai yang berada di luar pemerintahan itu mengingatkan lah. Menurut saya sangat lucu sekali ketika yang diserang itu adalah partai yang berada di luar pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan kita lihat sangat adem ayem saja ya, sangat berbeda sekali dengan PDIP. Kalau memang dinamikanya seperti itu, wah pastinya partai-partai yang akan di luar pemerintahan atau yang memutuskan berada di oposisi pasti tidak kuat lah. Kalau akan ditarget dan lain sebagainya pasti tidak akan kuat, dan otomatis lah semua partai akan bergabung ke koalisi pemerintahan. Sangat terasa sekali di PDIP, sangat terasa sekali, mulai dari penetapan Hasto Kristanto sebagai tersangka dan bahkan saat ini sudah ditahan. Pada saat lalu juga cukup mengejutkan Tom Lembong. Tom Lembong tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ditahan oleh kejaksaan. Itu juga sampai saat ini publik masih bertanya-tanya setidaknya penangkapan terkait Tom Lembong. Dan itu juga sangat kritis sekali terhadap pemerintahan Pak Jokowi pada saat lalu. Nah, kalau misalnya hal seperti ini dibiarkan terus-menerus, ya pastinya tidak akan ada partai-partai atau tokoh politik yang akan berani mengkritik pemerintahan, atau bahkan partai-partai yang berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Seolah-olah memang ya Anda tahu sendirilah. Nah, ini bahkan ada pemberitaan dari Ganjar Pranowo. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba laporan terhadap Ganjar Pranowo mandek KPK digugat di pra peradilan. Mas Ganjar Pranowo belakangan mulai kritis dan keras bersuara kepada pemerintah. Tiba-tiba ada beginian. Kalau Mas Ganjar banteng sejati, pasti tidak akan bungkam, tetapi makin kencang bersuara. Jangan ditiru. Yang ngakunya banteng tapi nempel ke sana kemari karena takut.
Wah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada pemberitaan seperti ini. Bahkan Ganjar Pranowo yang setidaknya paling keras menyuarakan untuk membongkar semuanya. Skandal mega korupsi 500 miliar di Bank Jateng bikin Gubernur Ganjar murka. Dukung polisi bongkar tuntas, nggak ada ampun, pecat. Nah, ini pada tanggal 12 Januari 2022. Bagaimana bisa Ganjar Pranowo ini yang bersuara keras terkait skandal mega korupsi di Bank Jateng yang setidaknya merugikan 500 miliar, tiba-tiba Ganjar Pranowo yang akan dikejar. Ini juga sangat lucu sekali. Padahal Ganjar Pranowo yang marah, yang murka, yang setidaknya menghimbau pihak kepolisian untuk membongkar tuntas dan tidak ada ampun. Ini padahal Ganjar Pranowo. Tapi ya memang sih kita juga sangat terkaget-kaget lah, sangat terkaget-kaget. Apalagi juga ditambah dari pemberitaan di sini. Wow, dari Law Justice. Pasca penahanan Hasto, KPK bicara soal kemungkinan periksa Megawati. Ini tertanggal 21 Februari 2025. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Seolah-olah yang ditarget itu hanya dari PDIP, yang lainnya wah terkait apa itu penggeledahan dan lain sebagainya sekarang juga senyap lah, khususnya kader-kader partai yang saat ini berada di koalisi pemerintah. Saat ini juga sangat senyap sekali, berbeda dengan PDIP. Nah, ini bahkan juga trending topik ya, nama Ahok. Wow, saya rasa bukan Danantaranya yang sebabkan trust issue, tapi pengurusnya lah yang membuat pasar tidak percaya dengan Danantara. Masa nggak peka sih? Wow. Nah, bahkan dari Fidrajat, adanya koruptor mencapai 193 triliun. Wow, memang ya di tahun 2025, 2024 itu kita dijejali dengan pemberitaan yang cukup wow sekali. Korupsinya itu bukan ratusan miliar, tetapi sudah di angka triliunan ya. Ini sangat mengejutkan sekali. Saat ini di mana peran BPK, di mana peran KPK, di mana peran kejaksaan, sampai-sampai korupsinya sudah menggunung seperti ini. Di mana peran yang lainnya yang terkait korupsi ini? Dan bahkan pada saat lalu ketika ada tertangkapnya setidaknya pengoplos BBM dan lain sebagainya, nama Ahok juga trending topik di Twitter. Dan bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Ahok pada saat lalu. Adanya koruptor mencapai 193 triliun yang tertangkap, para buzzer bersuara menyalahkan Pak Ahok. Kita tunggu suara Pak Ahok dan pastinya kalian yang bikin ruwet biar malu sendiri. Ya, ini bahkan juga Ahok lagi. 193 triliun cuma periode tahun 2023. Wow, gimana dikalikan jumlah tahun mereka beroperasi 2018 hingga 2023, nyaris 1000 triliun. Wow, sangat wow sekali lah. Begini bro, Pertamina Putra Niaga punya komisaris direksi sendiri, tidak ada urusannya dengan Ahok. Siti Zahra, komisaris independen PT Petra Niaga, istri M. Arif, Rosid Hasan, komandan tim kampanye nasional pemilih muda Prabowo Gibran. Komisaris PT Pertamina Patra Niaga saat ini adalah ya Dr. Ego. Ya harusnya memang harus dipertanyakan ya komisarisnya seperti apa ya. Dari Iham, wow, beli harga Pertamax RON 92 tapi isinya tetap Pertalite RON 90, bedanya cuma ditambah pewarna, kerugian 193. Wow, jadi yang dirugikan itu bukan negara kalau menurut saya, masyarakat. Uang masyarakat yang kepengennya menyumbang untuk negara melalui pembelian Pertamax saat ini dicederai dengan apa? Dengan oknum-oknum seperti ini. Ini juga sangat mengejutkan sekali loh. Seharusnya di Indonesia tidak ada ya oknum seperti ini. Bayangkan kita kepengennya memberikan sumbangsih kepada negara terkait pembelian Pertamax, tiba-tiba ada seperti ini. Terus besok kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi ke pemerintah, seperti apa terus ya? Bayangkan hal seperti ini saja, bahkan ya Anda tahu sendiri lah. Ya, untuk lebih selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.